Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, selamat datang kembali di channel saya. Jadi pada video kali ini saya mau membahas kembali mengenai aplikasi Mediza ya. Investasi bodong itu harus diberantas ya, bukan dipromosikan gitu. Karena di sini untuk Mediza ini sebelumnya itu sudah saya analisa, ini investasi bodong manajemen skema Ponzi yang ujung-ujungnya akan berujung menipu banyak orang ya, ketimbang membayar orang gitu. Memang betul ya, di investasi bodong itu ya, di money game itu pasti akan ada orang yang dibayar ya, itu pasti akan ada. Cuman itu untuk pancingan, untuk testimoni saja ya. Testimoni yang ujung-ujungnya membuat orang tergiur, ataupun istilahnya dengan flexing gitu ya. Nanti setelah orang tergiur karena melihat testimoni, mereka itu investasi, setelah itu uang mereka nggak bisa ditarik ya. Kebanyakan money game Ponzi itu seperti itu gitu ya. Mediza ini ya, ini modusnya sewa alat-alat kesehatan ya. Tidak jauh beda dengan yang dulu-dulu itu udah banyak scam seperti sewa mesin iklan ya, sewa pembangkit listrik, begitu teman-teman ya. Saya cuma mengingatkan. Nah, buat teman-teman yang banyak request ke saya akhir-akhir ini ya, ada juga tuh yang request mengenai Jombingo. Bis itu mungkin ada yang lain ya yang mirip dengan Excel Group dan Redford dulu. Itu mohon maaf dulu ya teman-teman, saya belum sempat bahas ya, karena saya banyak kesibukan gitu ya. Jadi kali ini teman-teman, saya harap untuk kalian yang terjebak ataupun yang masih percaya dengan Mediza untuk menyimak video saya. Oke, di sini saya mau mereaction saja ya teman-teman mengenai komentar yang hadir di konten saya mengenai aplikasi Mediza. Oke, kita bahas satu persatu seberapa sanggup saya saja untuk membahas lah ya. Saya cuma minta sekitar 8 menitan saja ya untuk menginformasikan edukasi ya atas pembodohan yang sedang dijalankan oleh leader-leader money game Ponzi, penipu dari Mediza ya. Oke, kita bahas dari Nabila Putri. Dari konten saya yang ini nih ya, membahas Mediza teman-teman. Komennya seperti ini, 6 jam yang lalu. Aku juga anggota Mediza, tiap hari profit, jangan sembarang ngomong bang kalau belum coba. Oke ya, saya sudah sering ya teman-teman ya dapat komen seperti ini. Oke, kemungkinan ini dari leader gitu ya yang berkomentar seperti ini ya, yang gak suka dengan edukasi orang-orang yang bongkar Ponzi di YouTube ataupun di grup masyarakat anti Ponzi lah gitu ya. Oke ya, kan seperti yang saya katakan tadi ya, investasi bodong yang namanya Mediza, seperti investasi bodong sebelumnya itu memang ada ya teman-teman ya, yang profit ya, bahkan mungkin tiap hari pun ya kita anggap ada lah ya, yang tiap hari itu memang ada teman-teman, memang ada ya. Kan udah saya katakan seperti yang tadi, penarikan ya, bukti penarikan yang disebar di grup entah itu mengenai dana, entah itu transfer rekening, itu memang ada ya, tapi gunanya itu untuk disebarluaskan gitu ya, di grup-grup ya, di sosial media, bahkan di YouTuber money game Ponzi. Itu gunanya untuk menarik korban baru gitu ya. Seakan-akan nanti korban baru itu mikir gini, wah ini beneran aplikasi yang membayar gitu ya, buktinya udah ada yang dibayar gitu. Tapi ketika dia nyemplung ya, dia deposit bahkan sampai puluhan juta, bahkan ada yang pernah saya lihat itu
sampai jual rumah ya untuk main investasi bodong itu ada ya, di kasus koin 156 dulu. Diagol bahkan ada yang sampai mau hilangkan nyawa gitu ya, setahu saya gitu, karena kehilangan uang. Ya itu ya, tapi saya nggak tahu lah untuk kebenarannya seperti apa, entah itu hoax atau enggak. Cuman pasti ada lah ya yang stres karena uangnya ditipu dari investasi bodong, itu pasti ada gitu ya. Saya udah banyak dapat DM teman-teman ya dari Instagram saya gitu ya, mengenai aplikasi Mediza yang udah terkunci akunnya gitu ya, dari investasi bodong sebelumnya. Mereka itu menjerit itu, uangnya nggak bisa ditarik, nggak tahu yang harus bertanggung jawab itu siapa gitu. Oke, komen yang kedua dari konten yang ini ya, saya udah ikut 5 bulan. Oke, biasanya komen-komen seperti ini ya, ini saya nggak tahu lah ya untuk Mediza ini udah berapa bulan, saya nggak tahu pastinya, saya malas ngecek ya. Kalian bisa cek sendiri lah ke Whois gitu ya teman-teman, di Google Whois ya, who.is kalau nggak salah saya gitu. Kalian cek sana saja untuk domain ya. Biasanya itu tidak sama dengan yang ada di kolom komentar saya ya. Ada yang bilang sampai setahun lah, 5 bulan lah, 3 tahun lah. Itu semua cuman trik mereka untuk menghancurkan konten saya gitu ya. Jadi nanti orang awam yang nonton video saya yang sedang terjebak di Mediza itu nggak percaya dengan konten saya gitu, karena ada komen-komen orang-orang yang berusaha untuk membuat orang awam itu nggak percaya dengan konten saya gitu ya. Perlu diingat ya, di disclaimer ya untuk orang awam, saya tidak dituntut saya nggak nuntut kalian ya untuk percaya seutuhnya dengan saya ya. Kalau kalian mau percaya silahkan ya, kalau enggak ya nggak apa-apa gitu ya, karena yang rugi kalian ya, seperti itu ya. Kenapa saya berani ngomong seperti itu teman-teman? Karena saya ini udah sering bongkar Ponzi ya, bongkar penipuan itu udah sering gitu. Oke, udah sering bongkar yang beginian ya. Oke, yang ketiga, Lina Budiarti. Penghasilanku sehari 120.000, udah balik modal. Oke teman-teman, ini sama juga ya dengan komen yang seputaran yang tadi. Seakan-akan ya berkomentar kalau apa yang saya katakan itu nggak benar gitu ya. Buktinya aja dia udah profit 120.000 per hari gitu ya. Komen-komen seperti ini kalian jangan terpengaruh lah ya. Saya sengaja nggak ngapus teman-teman, karena nggak kerjaan saya itu ya. Saya ada kerjaan juga di luar YouTube ya. Jadi YouTube ini ya cuman sebatas sampingan aja lah. Saya aja dah 3 juta baru ikut 1 bulan. Oke, seperti yang tadi saya katakan, pasti ada yang dibayar gitu ya. Namanya masih baru, gas aja terus. Selama masih membayar jangan sampai ketinggalan. Jangan pas saudara ke scam nangis. Udah saya bahas ya. Ini lagi, tapi kok gue malah untung ya. Coba penjelasannya bang. Oke, udah saya jelaskan dari tadi ya. Kalau anda itu cuman dibayar di awal gitu ya, jebakan. Ketika anda deposit lagi, kemungkinan anda bisa ditipu gitu. Nih ya, ada yang bantu saya untuk jawab ya. Yang join awal untung, yang join akhir belum tentu untung gitu ya. Gulung tikar Balmun. Bagi yang berani aja mah, resiko tanggung masing-masing. Memang betul ya, investasi itu bagi orang yang punya niat ya, punya modal gitu.
Tapi nggak harus terjun di investasi bodong juga gitu teman-teman ya, karena kalau main di investasi bodong dan udah ngerti itu bakal scam dan tetap main, itu namanya bukan tentang keberanian tapi tentang mindset. Oke, tentang mindset. Kita udah paham nih, ini berbentuk penipuan, aplikasi penipuan, tapi kita malah terjun gitu ya. Kita di sini udah paham nih, kalau kita dapat uang dari sini, ini adalah uang dari orang-orang yang akan ditipu, uang orang yang akan sengsara di bawah kalian, gitu ya. Jadi bukan uang hasil investasi itu, investasi sewa-sewa itu enggak, itu cuma modus saja. Nah ini ada komen yang lebih ngakak ya teman-teman ya. Ini Mediza ya, konten saya Mediza. Dia bilang gini, yang bilang penipuan itu orang yang malas kerja. Sekarang ini gini aja bos ya, sekarang ini begini aja. Anda ini udah jelas leader lah ya, Anda ini udah jelas leader di investasi bodong. Saya mau tanya dulu, investasi bodong itu apakah sebuah pekerjaan? Apakah Mediza ini sebuah pekerjaan? Apakah Mediza ini menciptakan lapangan pekerjaan? Ya udah jelas tidak bos ya. Kegiatannya aja ilegal di Indonesia, ya bodong gitu ya, tidak harus diikuti itu ya. Pertanyaannya gini juga ya, yang malas bekerja ini Anda atau orang-orang yang tidak terjerumus ke Mediza? Ya perlu diingat ya teman-teman ya, leader money game Ponzi itu menjerumuskan orang itu adalah orang-orang, maksudnya leader ini ya, para leader ini adalah orang-orang yang udah nggak tahu cara mikir nyari uang secara halal, makanya menjerumuskan orang ke investasi bodong. Itu demi apa? Demi keuntungan sendiri teman-teman ya. Testimoni mereka di grup itu ya itu dari uang kalian yang dideposit gitu ya. Jadi ini lucu komennya nih teman-teman ya, seakan-akan seperti Mediza ini kalau orang nggak terjun ke sana berarti orang yang malas bekerja gitu. Jadi orang-orang yang seperti saya sebut aja lah ya, kayak petinggi-petinggi negara seperti Pak Jokowi, presiden kita itu kan, saya yakin lah ya itu nggak akan main Mediza gitu teman-teman. Berarti artinya Pak Jokowi seorang yang malas bekerja. Logika dipakai bos ya. Aplikasi Anda ini ya, aplikasi yang Anda dukung ini adalah aplikasi yang penuh resiko gitu, yang akan menipu orang gitu ya. Kalaupun cuan ya, Anda katakan, Anda bilang sini cuan 2.680.000, itu Anda sendiri yang cuan, tapi dari uang orang-orang yang di bawah itu, bukan uang hasil kerja keras lah gitu, hasil kerja yang halal bukan, tapi hasil uang nipu orang, membodohi orang seperti itu. Oke, terima kasih yang udah nonton, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.